Kayaknya banyak yang nggak terima lu menang. Lu gimana rasanya? Rasanya Lu kalau lawan Aska berani nggak? Selain kata-kata merdeka yang bisa gue lihat adalah laki harus laki. iya. Menurut dia berantem tuh laki banget, jadi dia seneng kalau anaknya berantem. Oh iya, tadi gue nanya lu, kalau lu jadi Nicole, Ya. apakah cara Nicole menyerang gue sudah benar? Pertanyaan gue tadi tuh. Dan kita juga tahu, kita dengar dari teman-teman campnya kalau powernya dia sangat kuat. Tapi mereka juga ngebocorin kalau Nicole katanya ronde 2 doang kuatnya. Anjing jahat banget itu yang bocorin. Lo semua lagi denger podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan buat lo yang gak percaya gue temennya El Rumi, udah ada kan orangnya? Halo, gue El Rumi yang kenalan dari festival ya? Orang-orang pada gak percaya. Congratulations banget. Gue berharap tadi beltnya dibawa. Belt semuanya tuh Holy Wings sekalian. Lupa bawa. Nggak usah gue bercanda. Gila lo bawa belt kesini. Nggak, gue sih langsung aja. Kayaknya banyak yang gak terima lu menang. Lu gimana rasanya? Rasanya ya gimana? Ya biarin aja lah, biar ada pro kontra, biar makin seru. Tapi kayaknya kalau lihat komen-komen, orang-orang yang nggak terima tuh yang cuma nonton sekali doang. Tapi setelah orang-orang nonton berkali-kali, mereka sudah yakin kalau gue yang menang. Jauh lah lo yang menang lah. Gue tuh gemes karena ngelihatnya kayak anjing. Satu, kayaknya pengen tanding tapi kan udah tua ya. Gak mungkin tanding, ntar malah kenapa-napa. 2 menit kali 4 itu capek banget. Lumayan capek karena buat kita standar artis ya, maksudnya kita kan bukan atlet ya. 2 menit kali 4 lumayan cukup menguras tenaga dan lumayan lama di ring tinju. Rasanya tinju. Lo latihannya berapa lama sih? Gue latihan 2 bulan 3. Itu yang pertama kali gue ke rumah lu kita tinju itu pertama kali gue baru mulai boxing lagi. Jadi semua dengernya dia latihan. Ya, gue happy banget ketemu dan waktu itu ketertarikannya sama tinju. Lu apa yang paling bikin ngeri dari Nicole? Kayak semua orang pengennya Nicole gitu menang kan? Yang ngeri dari dia, badannya sih, sama powernya berasa banget. Gue sempet oleng juga kena pukul dia, tapi ya alhamdulillah gak KO lah. Lu tuh kenapa tiba-tiba punya ketertarikan dunia pertarungan ini sih? Sebenarnya dari kecil tuh sama bokap udah dijurusin, bukan dijurusin sih, sempat dicemplungin main tinju lah. Ya banyak tuh sekarang klipnya beredar lagi. Terus tahun lalu sempat diajak main tinju dan ternyata naik ring tinju tuh seru dan adrenalinnya berasa. Dan kebetulan tahun ini dapat lawan Jeffrey Nicole ya terima-terima aja dan alhamdulillah menang. Sama musik seru mana? Manggung musik dengan tinju? Beda. Naik ring tinju sama naik panggung musik beda sih. Kalau mungkin musik karena sering kali ya, dan kalau musik kan kita udah rehearse, udah latihan apa kita mau ngapain, kita udah tahu. Kalau boxing kan benar-benar kita latihan ketemu lawan yang kita nggak tahu mereka bakal ngapain, jadi lebih menarik turun ring tinju sih. Tapi emang anjing, netizen tuh anjing-anjing banget kan, dia orang kemenangan itu untuk Palestina terus sih Rafia. Valentina, ada yang bilang Valentina lagi. Itu yang diekspos sih. Aduh. Ini geser dari tinju dikit, ntar kita balik lagi. Lu tuh gimana caranya? Maksudnya gue nggak kebayang, gue tuh baru nyemplung dunia ini tuh gue kayaknya nggak gitu tahan banting dari netizen. Lu yang hidup istilahnya selalu di spotlight, berkarya nggak berkarya, itu lu gimana nahannya kemarin biar nggak kuat mental gitu? Kuat mental. Nggak drop, nggak stres, nggak seperti ya, generasi lo lah. Apa overthinking ya? Iya. Ya sebenarnya nggak terbang saat dipuji dan nggak tumbang saat dihina sih. Jadi mau orang muji mau orang hina sama aja. Jadi kita nanggepnya. Karena dulu gue juga pernah dibully, terus rasa bully tuh nggak enak. Dirasa dibully tuh nggak enak banget. Lu dibully kenapa? Dulu pernah kayak yang rame kasusnya Azril. Tuh rame, El tukang bully. Gue diemin aja lah. Tapi ternyata triknya ya didiemin aja. Karena kalau kita baca komennya memang pasti overthinking, pasti pusing. Ya cara efektifnya yang nggak dibaca komennya. Lo kalau lawan Aska berani nggak? Kayak dia sih petarung ya. Ya berani-berani aja, sesuai posturnya sih kayaknya oke sih. Tingginya pas. Kalau Jeffrey Nicole kan kemarin tingginya agak lumayan jauh ya. Walaupun dia
tebek dan powernya kenceng. Ya kalau gue jadi Jeff Nicole, gue waktu weigh in, gue nggak mau ulur-uluran tangan sama lo. Kenapa? Buka kartu. kelihatan jauh banget. Buka kartu, nggak boleh. Kelihatan jauh banget ya. Dia buka kartunya dia. Buka kelemahan dia ya. Nah, ntar sebelum tinju lagi gue nahan. Gue pengen nanya kayak seberapa ngaruh didikan bokap jadi kayak tentang mental, tentang misalnya atau berkarya atau apa gitu-gitu? Kalau didikan bokap sih selalu ya, pengen anak-anaknya jadi manusia yang merdeka sih. Jadi didikan dia mau ngapain aja selama seneng, selama enjoy, dan gak dipaksa orang lain, dia selalu support sih. Makanya kayak waktu itu dulu pas gua ke London, kuliah ke London itu kan awalnya kemauan nyokap. Terus gua ikutin kemauan nyokap, dia sempat marah juga. Marahnya itu bukan karena kuliahnya, tapi marahnya karena kenapa kuliah karena nyokap. Jadi dia lebih orang yang support anak yang ngapa-ngapain aja, tapi yang penting selama kemauan sendiri. Itu sih yang dari bokap. Selain kata-kata merdeka yang bisa gue lihat adalah laki harus laki. Iya. Menurut dia berantem tuh laki banget, jadi dia seneng kalau anaknya berantem. Kayak kemarin aja dia di grup keluarga marah-marah. Ini kok ke sepupu yang nggak datang ya? Ini kok acara kayak gini pada nggak datang sih gimana? Marah-marah dia, marah-marah dia. Nah ini tuh lo kalau menanggapi kayak misalnya gue harus bilang sih kayak Om Ded, bokap lo, ini jatuh dalam kategori toxic masculinity, lo tanggapannya apa? ya gimana? Lo sebagai orang yang hidup di dua zaman yang berbeda, punya standar itu lo gimana? Apa kalau jadi anti teori di generasi lo karena ikut didikan orang tua? Apa emang jadi kayak anjing nih bapak gue juga? Ya kadang mengalir aja sih, kadang ngikutin, kadang enggak. Ya tergantung kemauan tadi, tergantung kemauan. Kalau gue enjoy ya ikutin, kalau enggak ya enggak. Kadang-kadang ada juga kemauan bokap yang enggak gue ikutin, tapi ya kalau dia maksa gue bilang lah kata ayah pengen anak yang merdeka. Jadi gue ada bantalannya. Kata ayah. Jadi ada bantalannya juga. Ini terakhir sebelum kita masuk ke tinju-tinjuan nih, gue mau get rid of this nih. Gue inget waktu itu kita ngobrol, gue lupa ngomong apa konteksnya, terus lu tiba-tiba nyeletuk gini. Tapi kalau gue sih kayaknya gue harus jaga keluarga gue, terutama orang tua gue. Apalagi orang tua gue tuh sekarang ada 2 pasang orang tua yang harus gue jaga. Itu datang dari mana ya? Maksudnya kan kita banyak lah, maksudnya anak artis yang peduli setan gitu. Ya lebih apa ya, lebih ke menjaga nama baik aja sih. Karena kalau misalkan contoh gue melakukan hal yang tidak senonoh terus amit-amit ya kena polisi misalkan, pasti kan bokap gue ribet, bokap tiri gue ribet, nyokap tiri ribet, pasti semuanya kena. Jadi kayak aduh, karena beberapa kali kayak misalkan kasusnya Dul atau kasusnya Al itu aduh ribet nih, karena pasti mau nggak mau keluarga pasti kena. Jadi ya maksudnya orang tua udah bangun nama baik, kita sebagai anak harus menjaga nama baiknya lah. Shit, gue sih kalau lahir dalam privilege lo sih gue nggak tahu sih jadi apa sih. Gue paham kenapa keluarga gue mendingan dikasih yang kayak gini. Kalau dikasih yang sana gue sih bisa ngaco. Hancur. Ini kita ngomongin tinju kebetulan ya emang latihan dan sama-sama senang tinju. Kita sempet, gue happy banget dikasih masuk ke kamar lo sebelum tanding, kita ngobrol-ngobrol dikit. Sempet makan dulu. Sempet makan, dia sebelum tanding makan coba. Gimana nggak muntah coba? Gue nggak tahu peraturan makan tinju tuh nggak ngerti gue. Jadi gini, biasanya kan gue tanding bola kan, tanding bola tuh maksimal biasanya 2 jam sebelum boleh makan. Nah gue nggak tahu kalau tinju tuh katanya 6 jam sebelum makannya. Nah gue tuh kemarin makan 2 jam sebelum, jadi muntah-muntah. Sebetulnya muntah lu nggak makan pun kalau stamina lo habis lu pasti muntah. Iya. Jadi apalagi lu tiban makan, nggak mungkin. Itu emang karena gue lihat lu bener-bener sampai habis bis. Makan di depan lu. Ceritain gue, coach lu strateginya apa waktu ngelawan Jeffrey? Emang serang di ronde 3 tuh semua di pemahaman masing-masing? Memang dari sebelum tanding kita udah lihat video sparringnya Nicole juga ya. Kita udah lihat cara main dia seradak seruduk, dan kita juga tahu, kita dengar dari teman-teman campnya kalau powernya dia sangat kuat. Tapi mereka juga ngebocorin kalau Nicole katanya ronde 2 doang kuatnya. Ini jahat banget itu yang bocorin. Tapi diem-diem kita kan dapat aja lah infonya. Dan taunya bener memang powernya sangat kuat, tapi ya memang cuman kuat 2-3 ronde lah dia. Dan makanya kemarin disuruh pelatih gue tuh untuk sabar, untuk mundur jab, makanya gue mainnya mundur.
dan emang sengaja suruh mancing emosi dia, makanya kadang-kadang gue taunting suruh maju, terus gue ngindar, dan akhirnya berhasil juga nguras energinya dia. Memang menurut gua kalau postur badannya kayak lu tuh istilahnya outboxer ya. Outboxer tuh punya banyak opsi. Dia bisa out, dia bisa in-fight gitu. Nah, problem yang postur lebih pendek tuh dia opsinya cuma satu, in-fight. Iya. Kayak kita juga sempat ngomong kan, lu udah ukur-ukuran tangan gitu, lu inget gak beda? Inget sih bang 10 cm. Anjing 10 cm tuh jauh banget. Jauh banget. Lu 10 cm. Lu berapa kali kan lewat hooknya dia di depan mata lo giniin doang udah. Cuma mundurin pala doang. Udah jauh banget. Iya. Lu ngelatih mental nggak takut sama pukulan tuh ada ini nggak? Lu terakhir sparring kan hidung berdarah kan? Iya. Kalau ngelatih dipukul sih dari tahun lalu ya. Tahun lalu kan udah sparring, udah turun latihan juga. Emang dari dulu diajarin kalau dipukul tuh nggak boleh merem memang. Ya. Nggak boleh merem dan ya kebetulan kemarin karena lawannya jangkauannya juga pendek jadi menghindarnya nggak terlalu sulit lah. Tapi dan dia juga untungnya sebelum nonjok dia kayak ngokang dulu. Ya. Ngohook, hup, ya. Baru hook. Ada kokangannya, ya, jadi gue pasti lebih gampang lah untuk ngindarnya. Hebat. Lumayan lah. Serius banget. Lu tadi kan kayak, kan dia opsinya lari keluar. Lu sempet nanya kan, coba apa yang lu mau tanya tadi ke gue? Kalau tadi gue nanya ke lu, kalau lu jadi Nicole, ya. apakah cara Nicole menyerang gue sudah benar? Pertanyaan gue tadi tuh. Karena dia kan selalu nyeruduk, nyerang-nyerang. Apakah emang kalau pemain boxing yang lebih pendek, lawan yang lebih tinggi jauh harus mainnya ngepres gitu apa gimana? Jawabannya setengah benar sih gitu. Setengah benar. Ya jadi ngepresnya udah benar. Tapi menurut gua yang hilang dari Nicole karena udah terburu-buru, fake itu hilang. Apa? Feint hilang. Karena lu main kaki, gua harus ngentiin kaki lu dulu. Jadi feint itu ngaruh. Jadi sepersekian detik lu berhenti, itu kesempatan gua. Itu satu. Kedua, ini kita jadi technical boxing. Ini biar awam-awam paham juga nih. Kan kiri di depan kan kalau right handed kan. Yeah. Kiri di depan tuh putaran banyak ke sana ya? Apa ke sana? Pokoknya ada kebiasaan putaran lo yang dia harus cut stepnya. Yeah. Dia cut stepnya. Jadi sebetulnya lu nggak boleh dibiarin lari muter-muter. Jadi begitu misalnya lo di sini harus tahu motongnya. Ini corner nih. Begitu dia lihat corner, dia harus step jaga keluar ini. Yeah. Dan lo akan balik arah. Dan itu harus lo potong lagi. Yeah. Nah itu lo potong sampai lo ke corner. Itu kesempatannya. Yeah. Jadi emang pikir banyak. Jadi itu ntar dikombinasiin dengan feintnya lo terhenti, baru main. Kemarin kesalahan gue juga satu sih, gue mundurnya selalu ke arah yang sama terus. Ya. Harusnya gue kanan kiri. Betul. Nah itu gue juga belum terlalu belajar. Gue sebenarnya udah tahu nih, gue cara latihan di press gimana ya? Oh lu mundurnya kanan kiri. Sebenarnya udah sempat dapat masukan itu, cuman ya udah ke kiri terus. Tapi untungnya sama dia juga nggak dipotong. Ya, dia akan potong, dia akan sini. Terus mungkin kalau ngelawan lo, gua akan lupain muka lo. Gua akan fokus badan lo. Sampai lo setinggi gua. Oh, sampai betul. Baru lo setinggi gua, baru kita bisa main. Kalau nggak akan main. Kayak tinggi lo jauh, lo berapa? 184. Anjing, 184. Jadi gua 172 deh. 72. Gua agak mirip, gua 170. Jadi ada 14 cm. Gua harus bikin lu sampai mata gua setara sama lu, baru gua bisa hajar muka lu. Karena trajektori tangannya naik, itu ngurangin distance lagi. Jadi makin pendek lagi. Dan ngurangin damage juga ya, akan bisa. Agak naik ya. Nggak akan bisa. Jadi mungkin gua akan nge-fake ke muka, lu naik ke muka, kejar badan. Gua akan banyak kejar ke badan. Sampai lu turun, keluarin muka lu, baru bisa gua serang. Baru dihajar ya? Baru dihajar, dan itu. Tapi ya namanya juga kepanikannya dan adrenalinnya pasti dan ngilangin semua lah pasti. Setengah mati. Apa yang paling bikin candu banget? Bikin candu apa ya? Seru sih pukul-pukulan ditontonin orang. Dan gue tuh 1-2 hari sampai hari Minggu tuh gue masih sempat kayak anjing gue keren juga ya. Rasanya kayak anjing gue keren juga ya. Rasanya kayak nontoninnya tuh seru aja gitu, seru-seru. Dibanding musik yang kayak kita habis manggung paling kita pulang juga malas gue nontonin. Jadi sorak-sorakan fans itu sudah tidak artinya dibanding sorakan adrenalin di tengah. Iya, ya walaupun kemarin juga pas tanding tinju kan juga 80% pendukungnya Nicole ya. Walaupun itu juga agak mental juga, bikin down juga, cuman tetap seru nonton tinju tapi diteriak-teriakin gitu loh. Ya tapi gue boleh ngomong. Karena gue zaman SMP SMA berantem kan diem-diem gitu kan, nggak boleh dilihat orang. Kalau ini berantem
saksikan Indonesia kayak seru gitu. Bokap tadi lucu banget. Ini acara kayak gini keluarga kok nggak ada yang nongol anjir. Iya marah-marah deh. Dikira ini pengajian keluarga kali itu marah. Tapi malah Acara gini wajib datang. Marah-marah deh di grup sepupu gitu. Memang ya refreshing sih. Gue juga kayak ya kayaknya dengan ya gue bukannya mau underestimate about mental health dan segala macam, tapi emang kayaknya kuncinya emang latihan fisik yang fisik yang kuat ya, yang bener. Kayak gue juga 2 bulan terakhir tuh agak stres juga sebenarnya, harus pagi lari, sore latihan boxing, besokannya ada kerjaan, besokannya boxing lagi, pulang tinggal tidur jam 9 udah ngantuk. Wah tuh sempet hampir stres juga, tapi alhamdulillah diberikan hasil yang terbaik. Kalau hasilnya agak kalah kemarin agak sedih sih. Kita ngobrol gini, masa lu menang kan nih, jangan bikin malu kata gitu. Apa gua taruh uang di sana aja bang, jadi kalau gua kalah yang sana aja. Anjir gua bilang. Sempet kepikiran gitu, cuman anjing ntar kalau gua lagi mau KO-in, anjing 5 juta gak jadi deh. Ya, tidak ada pengaruh, tidak ada ini judi ya. Nggak ada. Lu lu banyak mendengar, nah ini juga yang menyenangkan nih. Gue salah satu yang membuat hidup kayak aset hidup tuh luas banget ya gitu. Pas main ke Sasana Tinju, lu mulai tahu kayak orang pikir, menurut gua atlet tinju sih yang paling berat. Iya. Paling berat. Combat sport gila sih. Maksudnya dengan gue juga latihan di WSBC itu gue dikasih porsi latihannya sama kayak atlet-atlet yang lain ya. Cuman mungkin kalau yang atlet lainnya seminggu 6 kali, gue cuma seminggu 3 kali. Cuman porsi latihannya sama. Strength conditioningnya, terus main samsak, wah tuh mati-matian sih di Sasananya. Lo next sudah kebayang siapa lo? Next, belum sih, belum. Cuman kalau disuruh pilih mungkin yang paling seru, yang paling sepantar sih Aska sih. Oh iya, Aska. Cuman kalau mau rematch lagi ya boleh juga. Iya, daripada Aska kemarin kan pertandingan agak terlalu one sided ya. Iya. Gitu. Dan banyak dendam pribadi tuh, Pak. Kayaknya itu baru acara keluarga. Itu baru acara keluarga. Ya, kemarin gue buka. Itu baru acara keluarga itu. Itu gua kan abis itu kombutin Om Ded waktu itu special show kan. Yeah. Dia bilang gini, itu pertandingan satu-satunya di dunia katanya. Ngelawan Bapak Tiri, disaksikan ibu kandung, disaksikan. Itu baru acara keluarga tuh. Acara keluarga. Ditayangin di TV bapak kandungnya lagi. Ya. Lawan bapak tirinya. Tapi emang gue juga kayak dengar gitu latihan tinju, wah nasib petarung-petarungnya itu luar biasa sih. Maksudnya gue juga berharap ini tuh malah ngebangun yang lain gitu, bukan malah kayaknya banyak juga yang mencibir kayak dasar petinju-petinju YouTuber lebih dapat banyak atensi daripada kita yang kerja keras gitu. Iya, banyak sih yang bilang gitu. Aduh. Cuma kan ya itu yang penting kan tujuan kita kan juga menambahkan minat boxing di Indonesia kan. Yang penting kan tujuannya itu, walaupun banyak yang bilang mana itu yang berantem artis-artis doang, tapi ya kalau nggak ada artis kayak nggak rame juga ya. Memang nggak rame. Itu selalu problemnya, kayak banyak lah maksudnya. Gue rasa itu di semua lini ya, gitu. Maksudnya mau yang seniman banget itu juga ya harus saling katrol mengkatrol. Makanya kan kita juga melibatkan provider dan kita kan juga melibatkan KTPI, itu kan semua ada asosiasi tinju yang ada di Indonesia kan. Sebenarnya ya stakeholdernya juga mereka juga sebenarnya kan. Tadi lo kan nanya banyak rencana apa gitu. Tyson quote-nya bagus banget, dia bilang ya semua punya rencana sebelum kepukul mukanya. Gitu. Emang gue juga bisa berencana karena belum kepukul. Lu kepukul bisa inget rencana lu tuh gimana? Kepukul tapi masih inget rencana lo gitu, latihannya ada nggak sih atau apa emang lo enggak ini gue jangan sampai lupa apa? Enggak sih, cuman ya apa namanya insting aja sih, insting ya, yang keluar aja, karena nggak semuanya skill kita keluar juga, karena kita masuk ring kan kepukul beng. Kayak Nicole habis kepukul dia pengennya bawaannya mungkin awalnya dia punya strategi, tapi setelah kepukul sekali 2 kali bawaannya pengennya mukul aja kan, jadi strateginya nggak pakai. Untungnya ada tim pelatih dan di belakangnya selalu ngingetin sih untuk sabar, mundur, jab, yang memang teknik. Sebetulnya emang sayang dia rush for KO cepet banget. Tapi emang setelah gue lihat juga, kayaknya emang kalau ditanya, gue lihat wawancara dia sebelum tanding, memang pelatihnya juga ngomong, kayaknya memang target dia emang KO di ronde 1, ronde 2, jadi memang nggak berhasil strateginya. Loh iya kan? Tapi gue lumayan lama latihan di Bulungan tuh emang
keras-keras itu pukulannya gue udah kayak, Iya, aduh kalau iya. nggak ini mah gue stres juga. Harus diakuin sih emang pukulannya keras banget Jeffrey Nicole. Keras. Pukulannya keras. Ceritain gue pemilihan entrance song. Nah, Kan lu ceritanya waktu itu ada badminton ya? ya Badminton sempat apa waktu itu mau apa entrance songnya? Pejantan Tangguh. Pejantan Tangguh. Yang ini iya. Kemarin gue nge-remix lagu Superman. Aku bukanlah dibikin remix itu biar lebih dewasa lah. Itu siapa kakak lo yang ngerjain? Enggak ada orang rumah. Karena lagi banyak ke DJ. Dia lagi ke DJ di mana aja? Siapa? Kakak lo? Banyak Udah sih. nggak? Masih banyak. Kadang-kadang 2 minggu sekali masih jalan dia. Cuma kemarin yang bikin orang rumah gua. Cuman emang kepikiran sih apa yang seru ya? Gue bingung lagu yang apa lagi kan. Udah Superman aja di remix lah. Kalau pakai yang lama kan bocil banget kan. Jadi di remix ada DJ-nya lah. Lo tuh tapi yang gue seneng dari lo ya, yang gue nggak kenal dua yang lain, gue cuma kenal lo. Kayaknya lo paling nggak punya tendensi pengen keren gue gitu. Kayaknya lo orangnya cukup asal aja gitu. Iya, lumayan cuek sih. Tapi akhirnya kemarin kesel juga masuknya karena Nicole. lagunya Nicole keren. Cara entrance dia keren juga nih orang kampret gue bilang. Gue tuh kayak oke gue keluar, gue cuma ada gue El Rumi. Nicole tuh kayak gue tuh bener Mike Tyson. Dia tuh udah keluar dengan aktornya keren juga nih orang bilang. Nggak, lo justru kebalik. Mike Tyson itu sebetulnya entrance paling jelek. Nyantai dia mana ya? Iya. Mike Tyson itu kenapa dia paling mengerikan? Karena kalau kayak misalnya Prince Naseem Hamed datang pakai singgasana lah, pakai banyak yang punya itu. Tyson itu yang paling ngeri. Signature masuknya adalah handuk digunting, dikalungin. Cuma buat nutupin itu doang. Dia ada shirt yang nggak ada lengannya, pakai handuk gini, pakai sepatu yang nggak ada kaos kakinya, dan bahkan nggak natal apa-apa, nggak ada lagu, nggak ada. Itu yang bikin pure skill deh. Iya. Itu yang bikin dia mengerikan. Dan dia selalu ditanya, kenapa lu masuk kayak gitu? Nggak ada. Karena gue masuk mau bunuh orang. Gue juga akhirnya kepikiran, gue ngapain ya? Bokap aja akhirnya gue suruh angkat sabuk gitu. Di belakang ngikutin dia. Dia juga kayak nggak ikut JR kan, jadi bingungnya dia gini-gini kanan. Gue stop, dia stop. Lucu sih. Seru. Bokap tuh kayaknya juga salah satu misunderstood karakter ya. Maksudnya kayaknya orangnya tuh kocak gitu. Kayaknya orangnya cowawaan. Iya, dia kalau emang kita kocak banget ya. Dia sempat di vlog gue, dia sebelum mulai tuh, kamu ronde 1 cuma boleh noyor ya, disuruh noyor gue. Jadi kamu toyor, biar lawannya kesel, toyor. Gak bisa ya. Dikira tinju simple ya. Dia mau nggak turun kering? Nggak tahu deh. Udah berumur juga. Ya, kayaknya banyak yang dia keselin tapi. Lawan Farhad Abbas ya. Jadul. Ayo lucu banget. Lu ini dong kayak anjing, gue sekarang penasaran sih karena kan gue tuh selalu awkward, bahkan ketemu lo itu atau di festival musik tuh gue benar-benar sangat nggak menyangka ada yang mengenali, bahkan gue saking nggak, jadi gue have an idea di otak gue ini siapa, tapi saking nggak mungkinnya makanya gue sampai nanya nama lo kan. Jadi, siapa sih? Siapa sih gitu. Dan ada Ipang juga, ada Ipang, ada Patra, itu siapa? Nggak tahu. Yang nyebelin adalah si Patra itu. Abis gua tanya dan gua kenalan awkward moment itu, si Patra gini, El apa kabar? Anjing lu gua tanya tadi bilang nggak tahu. Anjing dia tahu ya? Lagi The Strokes ya? Normality itu apa sih buat lo? Normality apa ya? Gini deh, kan lu ngerasain sense of normality gua rasa pas kuliah ya. Lu sempat cerita kayak, gua seneng bang kemana-mana nggak ada yang ini, nggak ada apa itu. Itu sesuatu yang lo pengenin atau sekarang juga ya emang normal kalau di Indonesia ya gini gitu? Ya akhirnya udah terima normal di Indonesia kayak gitu karena gue kan gini dari kecil, dari zaman gue masih bayi udah dikerubutin juga, jadi udah terbiasa aja sih. Tapi ya itu tadi merasakan sense of normality di London ternyata enak juga, maksudnya bisa ngapa-ngapain ngasal nggak diliatin orang, maksudnya ya nakal di luar bisa bebas lah. Kalau di sini kan kita mau nakal, kita mau teriak aja langsung, wah anaknya Ahmad Dhani, langsung udah ada gitu-gitu aja, kita nggak bisa sebebas itu, walaupun sebenarnya kita pengen bebas. Kenapa jarang keluar? Lo berikutnya mau ngapain lagi? Sekolah gitu, film atau? Berikutnya pengen tinju lagi sih kayaknya. Lo pengen tinju lagi? Pengen kayaknya, cuman masih tahun depan mungkin lah, istirahat dulu lah. Lo mau nggak ikut kayak bayar camp di Thailand 3 bulan di tempat gitu kayak kayak yang tulang keringnya dipukul-pukulin gitu. Saya bukan atlet. Yang kemarin juga diajakin rematch sama Jeffrey Nicole. Ada wartawannya kan. Tapi di MMA anjing. Gue bilang anjing.
Disiplinnya Nggak mau mas, saya bukan atlet, saya bukannya nggak berani, nggak mau ngapain. Tinju aja udah cukup capek. Lu juga waktu kemarin apa sempat cerita, katanya kalau mau rematch nggak pakai headguard, iya. Itu ide gila siapa? Dia yang nantangin sih nggak pakai headguard. Mungkin dia pingin kesel kali dia kalau pakai headguard nggak KO. Padahal nggak pakai headguard juga nggak KO ntar. Iya memang ngerinya kalau ngeklip sekali nggak pakai headguard, kemungkinan jatuh tuh besar. Tapi gue juga sebenarnya pikir apa sih yang dicari nggak pakai headguard juga sama aja kan, tinju juga. Iya serem men, gitu kan bukan apa-apa kalau ketinju terus lu pelo mau ngomong apa. Itu dia. Tapi kalau dia yang ngajakin, masa gue tolak? Udah panas. Mungkin tamu berikutnya Jeffrey Nicole boleh kesini. Anjing dapet tamu banyak podcast. Ini adalah awal pertama podcast awal minggu jadi mainstream cing. Podcast awal minggu gue nggak baca beritanya, gue nungguin beritanya mana beritanya. Kalau ini sama tamu sama lu aja. Kalau acting, misalnya musik, acting, tinju lu urutin gimana? Musik, acting terakhir sih. Gue nggak terlalu suka acting. Musik mungkin pertama ya, kedua tinju. Oke, musik masih pertama. Masih pertama. Tapi kalau disuruh milih misalkan, bulan depan tanggal segini ada kerjaan ini tinju sama manggung. Mungkin masih milih tinju, karena kalau manggung kan bisa berkali-kali. Kalau tinju kan eventnya setahun sekali lah. Nah, mungkin juga tinju tuh menyenangkan pas proses creation-nya kan daripada. Karena persiapannya capek banget. Kayak misalkan disuruh tanding tinju bulan Juni, itu bulan Mei, dari bulan April, Mei kan kita harus sudah persiapan dan harus rutin kan, dan itu kan capek banget. Gue masih agak capek untuk persiapan tinju sih sebenarnya. Impian lo di musik apa yang belum kecapai? Lo pengen bikin apa? Pengen punya konser kayak apa gitu? Bingung juga sih sebenarnya, pengen solo atau pengen keluarin album bareng di Laki-Laki masih bingung. Lo pengen solo? Pengen juga, cuman masih ragu. Apa yang tidak difasilitasi oleh laki-laki? Gitu kan? Band ini udah nggak menjuarakan gua lagi. Enggak sih. Atau kalau pengen hadir kayak apa lah kalau lu solo? Pengen apa ya? Dan sebagai apa? Jadi nyanyi semua all instrumen dan nyanyi dan ini? Ya mungkin nyanyi sambil gitaran aja kali ya. Nyanyi sambil gitaran, konsepnya mungkin belum tahu juga sih, belum kepikiran juga. Cuman sempat kepikiran pengen solo juga. Cuman belum kesampaian waktunya, belum ada. Temanya patah hati? Mental health kah? Mental health. Jomblo kah? Nggak tahu. Kesulitan pertarungan lelaki kah? Kesulitan mencari pasangan. Tapi lu kayak, kan gue kemarin sempet nonton klip, gue lupa interview di mana bareng saudara-saudara lo, terus kayak ini tuh tujuannya kemana sih? Terus bilang, dulu kalau saya ngomong kayak, ingin melestarikan aja ya. Terus lu nyanggah kita mah serba salah, nggak ngeluarin album. Ya masa anak ini segini doang ngeluarin album juga alah. Kayak gini, lu nanggepin yang kayak gitu-gitu gimana? Akhirnya ya kayak yang si dulu bilang itu, kita bikin lagu ya bikin aja, nggak usah ada target harus lebih bagus dari bokap atau harus lebih apa dari bokap. Yang penting kita tetap bikin lagu lah, bikin lagu aja sih. Karena kalau memang ya kayak yang tadi gue bilang itu, kalau kita bikin lagu biasa aja pasti dicap nggak sebagus bokap. Tapi kita bikin lagu yang lumayan pasti dibilang emang karena anaknya Ahmad Dhani ini mah enak. Jadi ya bayang hidup kayak gitu. Ya udah kita terima aja. Jadi kita bikin lagu laku alhamdulillah, nggak laku ya udah, yang penting kita tetap ngeband, kita enjoy, yang penting enjoy life sih, yang kayak tadi itu. Merdeka ya? Merdeka hidupnya. Anjing, tapi tuh dia tuh dapat kayak gitu dari mana? Di saat bokap, maksudnya lu tahu nggak cerita kayak di saat semua orang mengkhawatirkan jabatan, status sosial, dan apakah itu perkataannya orang-orang kaya aja? apa emang bokap tuh mentalitasnya dari dulu gitu? Bokapnya memang mentalitasnya dari dulu gitu deh, dia nggak terlalu harta ini apalah artinya gitu. Iya. Dia orangnya gitu, cuek banget dia orangnya, terlalu cuek. Bokap tuh cuek banget orangnya. Dan ya itu sih yang paling penting merdeka sih dia, yang penting anak-anak seneng. Karena percuma juga kata dia kalau duit banyak tapi hidup nggak seneng. Ya, itu menarik sih. Gue juga baru belajar itu akhir-akhir, kayak gue kayak gue tuh biasa aja tapi merdeka, dan itu kayak wow itu. Iya lebih enak kan. Iya. Lo sebelum ditutup, sebelum kemarin tinju ada proyekan satu lagi yang menarik, si TBAU, lu kenapa mau ambil? Project jadi impersonatornya Kiki TBA. Jujur sih awalnya ya karena bantu teman. Terus menarik juga, maksudnya main sama Biowan sama Brandon Salim, dan jujur gue nggak expect bakal ada joget-jogetan. Gue pas ada joget-jogetan, anjing ini joget-jogetan lagi.
Gue mau nolak udah lagi di yang kita di tempat ini dance itu tuh. Wah anjing. Udah gak bisa kabur gue ya, udahlah jalanin aja lah. Jadi boy band. Tapi ternyata itu menumbuhkan rasa respect gue terhadap boy band dan girl band yang selama ini gue mungkin agak apatis kali. Kalau gue selama ini kan ini sok banget loh. maksudnya kayak apaan sih cuma nyanyi joget-joget cowok terus make upan gitu kan. Masa ini datang dari anak yang sering diledek, bikin band anak artis. terus gue kayak ada gak respectnya juga dia. Terus gue kayak anjing, ternyata susah juga maksudnya ngafalin lirik joget tuh lebih susah daripada ngeband ternyata. Gila, lebih susah. Kalau gue ngeliat tuh kayak gue mendingan ngafalin combo tinju daripada gue. Iya, koreo tuh setengah koreo mati. susah banget ternyata ya. Itu gue kayak langsung anjing, respect. Sorry selama ini. Langsung gitu gue anjing, sorry selama ini. Ini lucu banget. Terus tapi sesulit, mungkin karena gue gak punya basic dance juga kali ya. Jadi susah banget kemarin tuh. Tapi alhamdulillah lancar. Anjing lucu banget. Oke, itu ya, thank you banget bro udah datang lo lebih banyak. Udah nolongin gue. Jangan lupa juga saksiin TBAUU di YouTube kalian. Itu aja. Dah. Ternyata yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini ya. Benar. Makanannya rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dari kebebasan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang direhab. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses. La 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 la.